Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, kali ini kita masuk materi baru ya, tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi untuk materi kali ini barulah kita udah nggak belajar lagi tentang pH-pH, tentang asam basa. Ada memang beberapa soal yang berhubungan dengan pH, tapi secara umum untuk kelarutan dan hasil kali kelarutan ini udah nggak ada hubungannya lagi dengan asam maupun basa, kayak gitu ya. Nah, terus apa sih yang dipelajari di kelarutan dan hasil kali kelarutan? Terus apa sih itu kelarutan dan hasil kali kelarutan? Kita lihat sama-sama. Nah, pertama pengertian kelarutan. Di sini kelarutan ini menyatakan jumlah maksimum, ya. Ingat, jumlah maksimum zat yang dapat terlarut per satuan volume pelarut. Artinya apa? Kelarutan ini dia menyatakan jumlah maksimum, jumlah paling banyak zat yang bisa larut lah di dalam air, kayak gitu. Nah, misal nih ada senyawa NaOH padatan, ya kan? Nah, si senyawa NaOH padatan ini memiliki kelarutan, contoh misalnya 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Artinya apa? Dalam 1 liter larutan atau dalam 1 liter pelarut ini hanya dapat terlarut 2 kali 10 pangkat min 3 mol dari NaOH aja. Maka kalau misalnya lebih dari 2 kali 10 pangkat min 3 mol ini udah nggak bisa larut lagi. Seperti itu. Jadi kelarutan ini menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat terlarut. Artinya kalau misalnya dia semakin besar kelarutannya, artinya makin mudahlah zat itu terlarut, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kelarutannya semakin besar, berarti kan walaupun banyak yang kita masukkan zatnya ke dalam air, ini dia tetap bisa larut. Seperti itu ya. Jadi itu kelarutan. Nah, di sini ada contoh soal. Oh ya, ada yang Ibu lupa. Untuk kelarutan itu satuannya mol per liter ya, secara umum. Sebenarnya untuk kelarutan tadi kan pengertiannya itu jumlah maksimum zat yang dapat terlarut per satuan volume pelarut, ya kan? Nah, di sini jumlah maksimum ini bisa juga dalam bentuk gram, miligram, seperti itu. Tergantung soalnya gitu. Tapi kalau di kimia secara umum satuannya itu mol per liter gitu. Jadi satuannya itu seperti konsentrasi atau molaritas. Ya. Jadi satuannya seperti konsentrasi atau molaritas. Nah, di sini kita lihat contoh soalnya. Jika ke dalam 500 ml air pada suhu tertentu dapat dilarutkan 20 mg NaOH. Tentukan kelarutan dari NaOH. Jika diketahui mRNaOH-nya ini adalah 40. Nah, caranya ini yang pertama kita lihat dulu massa dari NaOH-nya, ya kan? Nah, massa NaOH yang bisa larut katanya dalam 500 ml air ini kan ada 20 mg, ya kan? 20 mg. Nah, kalau misalnya kita mau mencari mol, karena kan tadi satuan dari kelarutan itu lambangnya S ya. Kelarutan itu kan mol per liter. Nah, kita kalau mau cari mol itu kan yang kita pakai rumusnya adalah gram per mr, ya kan? Maka miligramnya harus kita ubah ke gram dulu. Massa NaOH-nya yang bisa larut katanya 20 mg. Maka ini kita ubah ke gram, dibagi 1000 ya. Kalau dari miligram ke gram, maka 20 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,02 gram, ya kan? Kemudian untuk volume di sini katanya volume airnya adalah 500 ml. Ingat tadi satuannya per liter, ya kan? Maka di sini kita ubah dulu ke liter. 500 ml diubah ke liter, hasilnya dibagi 1000 juga, ya. Berarti jadi 0,5 liter. Oke? Nah, sekarang kita cari mol dari NaOH-nya, yaitu gram per mr, ya kan? Kemudian gramnya ini kan 0,02 gram ya. 0,02 gram ini kalau misalnya kita ubah menjadi notasi ilmiah kan jadi 2 kali 10 pangkat min 2 gram, ya kan? Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi mr. mr-nya di sini udah dikasih tahu 40, ya kan? Maka 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 40, hasilnya adalah 2 dibagi 40 itu 0,05, ya. Dikali 10 pangkat min 2 ini tetap 5 kali 10 0,05 itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2.
maka 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 mol. Maka kelarutannya atau S-nya, S itu kelarutan ya, solubility, mol per volume, molnya tadi kita dapat 5 kali 10 pangkat min 4, kemudian dibagi dengan volumenya 0,5 ya kan, 5 dibagi 0,5 hasilnya itu 10 ya kan, maka 10 dikali 10 pangkat min 4, 10 kali 10 pangkat min 4, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 3 mol per liter, atau kalau misalnya mau dibuat molaritas juga boleh, karena mol per liter itu sama dengan molar ya. Oke, itu tadi untuk kelarutan. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan ini merupakan hasil kali kelarutan atau konsentrasi jenuh dari ion-ion dalam senyawa. Jadi hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali konsentrasi ion ya, konsentrasi ion dalam senyawa. Maka artinya apa? Kalau misalnya kita disuruh mencari hasil kali kelarutan atau KSP dari suatu senyawa, ini kita harus tahu dulu ion-ionnya yang ada di senyawa itu apa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu senyawa AXBY, kita mau mencari KSP dari AXBY, maka kita ionisasi dulu AXBY-nya ya. Hasil ionisasinya ini kan X ya kan, kenapa? Karena jumlah A-nya sebanyak X, maka XA positif Y. Kenapa positif Y, Bu? Ingat bentuk kayak gini, kayaknya kelas 10 pernah dipelajari ya waktu itu tentang ionisasi ya kan, dimana jumlah dari ion kebalikannya itu adalah muatan dari unsur yang sebaliknya. Misal nih kita mau mencari unsur A, kira-kira muatannya berapa, maka dilihat jumlah B-nya itu berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kita mau mencari ion A positif berapa kira-kira A-nya, kita lihat aja B ini jumlahnya berapa, kan jumlahnya sebanyak Y ya kan, maka muatan dari A itu adalah positif Y. Jadi XA positif Y kemudian ditambah Y karena jumlah B-nya itu sebanyak Y ya, Y B negatif X sama seperti tadi. Lihat aja jumlah A-nya ada berapa, berarti itulah muatan dari si B. Kayak gitu ya. Jadi XA positif Y ditambah Y B negatif X. Oke, nah untuk mencari KSP-nya, tadi KSP itu pengertiannya hasil kali kelarutan ion-ionnya. Ya, maka kalau misalnya kita mau mencari KSP dari AXBY, oh ya Ibu lupa, selain konsentrasi dari ion-ionnya juga dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing ya. Nah, jadi KSP untuk AXBY itu adalah A positif Y dipangkatkan dengan X karena koefisien A itu adalah X, kemudian B negatif X pangkat Y karena koefisien dari B adalah Y ya. Jadi ingat KSP itu hasil kali ion-ion, hasil kali konsentrasi ion-ion dalam suatu senyawa dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Oke, nah di sini ada contoh yaitu MgCl2. Ini kalau kita ionisasi ini jadi Mg2 positif. Kalau kita lihat Mg-nya kan jumlahnya ada 1, maka di sini juga 1 ya. Untuk muatannya lihat Cl-nya kan ada 2, maka Mg positif 2 gitu. Ditambah 2 Cl negatif ya kan. Karena jumlah Cl-nya ada 2 dan muatan Cl-nya itu jadinya 1 aja. Kenapa? Jumlah Mg-nya kan ada 1 gitu. Oke. Nah, maka kalau misalnya kelarutan dari MgCl itu adalah sebanyak S, maka kelarutan dari Mg2 positif berapa? Ya sama, S juga gitu. Kenapa? Koefisiennya sama-sama 1 ya kan. Sedangkan untuk Cl di sini kan 2 Cl negatif, berarti koefisiennya 2, sedangkan yang di sini koefisiennya 1. Makanya kalau misalnya MgCl-nya itu sebesar S, maka Cl negatifnya itu 2S gitu. Ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Maka untuk mencari KSP-nya, balik lagi tadi kan konsentrasi dari ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Di sini konsentrasi Mg2 positif dikalikan dengan konsentrasi Cl negatif dipangkatkan 2 karena koefisien dari Cl-nya adalah 2. Kemudian KSP-nya tadi konsentrasi Mg2 positifnya itu sebesar S, sedangkan konsentrasi dari Cl negatifnya itu sebesar 2S dipangkatkan dengan 2 lagi. 2S pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, kemudian S pangkat 2 dikali dengan S lagi, maka S pangkat 3. Jadi KSP-nya adalah 4S pangkat 3 seperti itu. Oke. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini, jika diketahui Na2SO4 ya, pada suhu tertentu memiliki kelarutan dalam air 2 kali 10 pangkat 4 mol per liter.
Tentukan hasil kali kelarutan senyawa tersebut. Jadi kita udah dikasih tahu kelarutannya ya. Yang ditanya itu hasil kali kelarutannya. Nah, jadi caranya gimana? Sama seperti tadi, kita ionisasi dulu senyawanya. Gitu. Kita ionisasi di sini Na2SO4. Kalau kita ionisasi hasilnya adalah 2Na positif. 2Na positif. Kenapa? Karena di sini Na-nya ada 2 ya, jadi 2. Na positif. Kenapa? SO4. Ingat SO4 itu satu senyawa. Nggak boleh dipisah-pisah ya. Nah, SO4 di sini kan jumlahnya ada 1. Maka muatan Na-nya juga 1 ya kan. Kemudian SO4 jumlahnya ada 1. Muatannya negatif 2. Kenapa? Karena di sini Na-nya jumlahnya ada 2 ya. Kemudian kalau kita cari S-nya untuk Na2SO4, jika kelarutannya sebesar S, maka Na positif 2S dan SO4 2 negatif S ya. Maka KSP-nya di sini sama seperti sebelumnya ya. 2S dipangkatkan 2, hasilnya 4S pangkat 2. Kemudian dikalikan S lagi, maka jadilah 4S pangkat 3 ya kan. Maka sama dengan 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 4. Kenapa? Karena S-nya tadi kan 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini dipangkatkan 3 gitu. Nah, 2 pangkat 3 hasilnya 8, 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3. Ingat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. Jadi 10 pangkat min 12. Barulah kita masukkan 4-nya, kita kalikan dengan 8 ya. 4 dikali 8 hasilnya 32. Baru kemudian dikalikan lagi dengan 10 pangkat min 12 ya. Ingat kalau notasi ilmiah ini hanya satu angka aja yang di depan koma, maka berubah lagi dia jadi 3,2 kali 10 pangkat min 11. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.